Oke, Shalom, selamat siang ya, kelas 9. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran seni budaya kita ya. Hari ini kita masuk ke materi ya. Seperti yang Ibu sudah sampaikan di minggu lalu, kita akan belajar mengenai karya seni rupa dua dimensi, khususnya seni lukis ya. Kemarin juga Ibu sudah berikan pertanyaan ya mengenai materi hari ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengumpulkan dengan tepat waktu ya, dan Ibu juga lihat banyak yang memberikan jawaban dengan baik ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Oke. Nah, kemarin salah satu pertanyaan yang Ibu berikan adalah mengenai apa itu pengertian dari karya seni lukis ya. Dan banyak yang menjawab dengan benar ya, banyak yang mengatakan, yang menuliskan bahwa karya seni lukis itu adalah karya seni yang menerapkan unsur-unsur ya, menggunakan unsur-unsur dalam lukisan, dan juga yang mengatakan bahwa karya seni lukis itu merupakan karya seni yang menggunakan teknik lukisan ya. Ya, beberapa kurang tepat, tapi Ibu apresiasi ya jawaban kalian. Oke, kita bahas sama-sama. Apa itu karya seni lukis? Oke, yang pertama, ya, seni lukis merupakan kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Ya, dari pengertiannya kalian bisa lihat ya bahwa seni lukis ini merupakan kebebasan ya berekspresi. Jadi seorang seniman itu membuat seni lukis itu sebagai ungkapan ekspresinya ya yang dia tuangkan dalam karya seni rupa dua dimensi ya, dalam dua dimensional dengan menggunakan goresan ya berupa garis dan warna sehingga terlihat indah ya gitu. Jadi ini ya pengertiannya merupakan sebuah ungkapan ekspresi yang dituangkan dalam karya seni rupa dua dimensional ya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya itu mengenai tujuan ya. Kemarin juga kalian sudah banyak yang menjawab benar sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi beberapa juga menyebutkan tujuannya secara umum ya, dan itu juga bukan hal yang salah, tapi ya kita akan bicara tentang teorinya gitu ya. Jadi tujuan berkarya seni lukis itu apa? Ada 4 ya. Yang pertama tuh tujuan religius. Tujuan religius karena berdasarkan religius berarti tujuannya itu mengenai keagamaan ya. Tujuannya lebih ke Tuhan. Oke. Yang berikutnya itu mengenai tujuan kritik sosial ya. Yang tujuan karya seni lukis ini itu mengkritik keadaan pemerintah dan masyarakat. Biasanya tujuannya seperti itu ya. Jadi ada makna tersendiri dalam karya lukisannya. Berikutnya itu adalah tujuan ekspresi. Nah, tujuannya ini contohnya ya, bagaimana seorang pelukis itu tujuannya ingin menunjukkan ekspresi apa yang dia lihat atau ekspresi apa yang dipikirkan. Oke, berikutnya itu tujuan komersil. Tujuan komersil ya, seperti namanya, yaitu lebih ke tujuannya itu ke ekonomi ya. Daya jualnya itu bagaimana. Jadi pembuatan lukisannya itu lebih ke daya jualnya. Apa sih yang lebih diinginkan oleh pembeli begitu. Jadi ini ada 4, ada tujuan religius, kritik sosial, ekspresi, dan komersil. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan belajar juga mengenai aliran seni lukis ya. Sebenarnya aliran seni lukis ini ada 2 ya. Nah, yang pertama itu representatif ya. Representatif ini perwujudan gaya seni yang menggunakan keadaan nyata dalam kehidupannya masyarakat dan gaya alam. Jadi aliran ini dia itu menggambarkan karya seni yang menunjukkan keadaan alam ya yang sebenarnya yang ada di sekitar kita gitu. Nah, aliran representatif sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis lagi ya. Oke. Yang pertama naturalisme nih ya. Ada gambar ya, kalian bisa lihat di sini ada gambar alam ya, gambar pegunungan begitu. Ya. Nah, naturalisme itu aliran yang penggambarannya alami atau sesuai keadaan alam. Jadi contoh gambar lukisan ya, lukisan naturalisme itu adalah lebih menuju ke alam sekitar. Jadi dia melukiskan keadaan alam yang dia lihat gitu. Yang kedua itu adalah realisme. Realisme itu dia aliran yang memandang dunia apa adanya ya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Jadi dalam
aliran realisme di sini lukisannya itu biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari, dan dia membuat gambarnya ini terlihat nyata ya, sesuai dengan keadaan yang dia lihat. Nah, apa bedanya sama naturalisme? Kalau naturalisme itu lebih ke alam, kalau realisme itu dia menunjukkan kehidupan ya, kehidupan manusia sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya ada romantik. Nah, dia aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner ya, melukiskan cerita-cerita yang romantis. Nah, seperti kalian lihat ya di samping ini ada sebuah ini nih lukisan penjemputan Pangeran Diponegoro ya. Jadi dia menggambarkan sebuah kejadian yang dramatis ya, tidak bukan sebuah hal yang terlihat nyata ya, tapi ini imajiner ya, berdasarkan imajinasi si pelukis mengenai sebuah kejadian, dan dia menambahkan efek dramatis di dalamnya begitu. Oke, yang keempat itu ekspresionisme, aliran yang penggambarannya sesuai keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karya. Jadi ketika si pelukis itu melihat sebuah objek atau model yang akan dia gambar, dia memiliki ekspresi tersendiri. Nah, ini dia tuangkan ke dalam lukisannya begitu. Ya. Oke, berikutnya impresionisme, aliran yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Kalau yang sebelumnya tadi, ekspresi yang dia lihat saat dia menggambar objek. Kalau impresionisme, penggambaran yang dia lihat. Jadi misalnya ini dia melihat sebuah jalan ya, tapi dia lihat penggambarannya itu dengan warna cerah gitu. Jadi ditambah-tambahkan ya, tidak terlalu sesuai dengan gambar aslinya, tetapi sesuai dengan gambaran dari si pelukis saat melihat objek yang ingin dia lukis ya. Berikutnya itu surrealisme. Nah, kalau surrealisme ini berdasarkan mimpi begitu, berdasarkan daya hayal dari si pelukis. Jadi bisa lihat ya, ini ada gambar jam, ini gambar yang terkenal ya, ada gambar-gambar jam yang tidak yang berdasarkan daya hayal atau mimpi dari si pelukis, bukan sesuatu yang nyata gitu. Oke, berikutnya itu ada aliran yang kedua ya. Tadi representatif, yang kedua itu non representatif ya. Kalau non representatif, kalau tadi representatif itu mengenai alam, kehidupan manusia, kalau non representatif lebih ke perwujudan unsur ya, struktur dan prinsip estetik ya. Dia bentukannya itu ada hanya berbentuk seperti garis, bidang, bentuk ya. Dan terbebas dari bentuk alam. Jadi kalau representatif itu masih menggambarkan alam sekitar, kalau non representatif dia tidak menggambarkan bentuk alam. Jadi hanya lebih ke garis, bentuk, bidang, dan warna. Oke, ya jadi ada dua aliran jenis, ada dua aliran seni lukis, yaitu representatif dan non representatif. Representatif dibagi lagi ya, ada 5 nih. Ada 5 ya yang tadi kita bahas, ada naturalisme, ada realisme, ada romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Oke, itu aliran karya seni rupa. Oke, kita masuk ke tema ya. Tema ini ada 4. Yang pertama itu manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini adalah gambar ya, gambar potret diri ya, karya Basuki Abdullah. Dia menggambarkan diri sendiri. Jadi ini lukisan yang dia gambarkan tentang dirinya sendiri. Yang kedua itu manusia dengan manusia lain. Nah, kalau ini lukisan di mana si pelukis ini menggambarkan manusia lain yang dilihatnya, yang dijadikan objek, orang lain yang dijadikan objek. Kalau yang sebelumnya dia jadikan dirinya sendiri sebagai objek, kalau yang ini dia menggunakan orang lain sebagai objek gambarnya. Oke. Nah, yang berikutnya manusia dan alam sekitar ya. Ini yang sering kita lihat ya. Si pelukis ini menggambarkan alam sekitarnya ya. Nah, jadi contohnya itu ada gambar kuda, misalnya kalau kalian lihat ada gambar lukisan yang menunjukkan misalnya pegunungan, nah itu manusia dengan alam sekitarnya. Berikutnya manusia dengan alam benda. Ya, alam benda ini apa? Benda-benda yang ada di sekeliling ya. Nah, ini misalnya contohnya ya, si pelukis menggambarkan benda yang ada di hadapannya, misalnya yang dijadikan objek gitu. Nah, berikutnya itu manusia dengan aktivitasnya. Ya, jadi beberapa pelukis itu menggambarkan aktivitas sehari-hari manusia lainnya gitu.
Oke, jadi kita sudah belajar juga tentang tema ya. Ada 5 ya, sorry tadi Ibu bilang 4, ada 5. Yaitu tema tentang manusia dengan dirinya sendiri, dia gambarkan dirinya sendiri dalam hasil lukisannya. Manusia dengan manusia lain, ya dia menggambar objek manusia lain dari subjek manusia lain yang dijadikan modelnya. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat itu manusia dengan alam benda ya. Yang kelima itu manusia dengan aktivitasnya ya. Jadi itu tema dari seni lukis itu sendiri. Oke. Oh ya, satu lagi, manusia dengan alam hayal. Jadi ada 6 ya, tambah lagi dengan manusia dengan alam hayal. Jadi di sini si pelukis ini menggambarkan alam hayalannya ya, seperti mimpinya ya. Tidak ada ya gambar seperti lukisan seperti ini ya dalam kehidupan nyata. Nah, ini salah satu temanya. Oke. Nah, itu dia. Nah, media seni lukis. Media seperti yang kalian tahu ya, ada krayon bisa. Kalian kalau melukis menggunakan kanvas, kuas, palet pisau, cat lukis, ya, palet. Nah, itu. Ya, itu media, alat yang digunakan dalam melukis. Oke, teknik dan bahan. Nah, ada beberapa teknik dalam melukis. Jadi yang pertama itu lukisan cat air atau akuarel. Nah, jadi hasil dari lukisan akuarel ini dia hasilnya transparan karena dia menggunakan cat air ya, sapuannya basah dan medianya itu menggunakan kertas begitu. Berikutnya itu mozaik nih. Mozaik ini teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada lukisan sehingga membentuk objek. Nih ya, ada bahan kayak pecahan keramik atau porselen atau kertas itu dibentuk sehingga menghasilkan sebuah lukisan yang indah. Nah, ini namanya teknik mozaik. Oke. Berikutnya ini lukisan kaca nih ya. Dia menggunakan kaca timah kuningan dalam tembaga sebagai penyambungnya ya. Oke, jelas ya, ini mengenai lukisan kaca. Berikutnya itu lukisan batik ya. Kalau batik hampir sama dengan membatik dia dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik ya. Oke. Ini kalian bisa baca ya, ini contoh lukisan batik. Oke. Nah, tadi ya itu dia ya, kita sudah belajar mengenai pengertian seni lukis, mengenai aliran dalam seni lukis itu apa saja, tema-tema ya, tema-tema dalam seni lukis itu apa, bahannya yang bagaimana, tekniknya bagaimana, dan media apa yang biasa dipakai. Oke, nah sampai di sini materi kita. Seperti yang Ibu sudah sampaikan, kita akan formatif 1 juga ya. Nah, ini ada contoh ya. Nanti Ibu akan kirimkan formatnya dalam bentuk Word ya di Google Classroom. Oke, nanti kalian bisa mengisi jawabannya itu di kolom ya, di kolom tabel yang sudah disediakan ya. Tinggal kalian kirim dan tampilkan saja di Google Classroom. Oke. Nah, contohnya ini ya, ini ada lukisan, kalian tinggal identifikasi aliran atau gayanya yang seperti tadi sudah Ibu jelaskan, tema dari seni lukis juga yang tadi sudah kita pelajari. Nah, ini contohnya, misalnya ada gambar nih ya, ini adalah sebuah lukisan karya Gonzalez ya. Nah, ini aliran atau gayanya yang Ibu identifikasi adalah surrealisme. Nah, mengapa? Karena dia menggambarkan daya hayalnya, mimpinya. Ya, tidak sesuai dengan keadaan nyata dan kehidupan sehari-hari. Lihat ya, ada gambar anak bersepeda di atas pohonnya, itu mustahil begitu. Ya, ini hanya mimpi dari si pelukis begitu. Nah, maka temanya apa? Temanya itu mengenai manusia dengan alam hayalnya. Oke, ya begitu kalian cara identifikasinya. Nah, kalian punya 5 lukisan. Nah, silakan identifikasi, nanti segera dikirimkan ya formatifnya ini, kalian kerjakan secara pribadi ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ibu tunggu paling lambat jam 10 malam ini ya. Jika ada kendala jaringan dan sebagainya macamnya tolong diinfokan. Kalian bisa komentar di Google Classroom boleh, atau kalian minta tolong PIC untuk sampaikan juga boleh, atau kalian mau sampaikan ke wali kelas kalian juga boleh ya. Jadi yang penting kalian tolong infokan ya kalau kalian ada kendala. Karena jika kalian terlambat mengumpulkannya, Ibu akan potong ya poinnya dari formatif 1 kalian ini gitu. Ya, kalau tidak ada info. Yang berikutnya formatif 1 ini yang tentunya Ibu akan ambil nilai dan akan Ibu ambil sebagai bukti kehadiran kalian untuk kelas hari ini.
Oke, itu saja ya materi kita sampai hari ini. Dan jangan lupa kerjain tugasnya ya. Dikumpulkan paling lambat jam 10. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Selamat siang semua. Tuhan Yesus memberkati.